Piye kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Kali ini berita Persebaya Surabaya hadir untuk membagikan 3 berita. Simak baik-baik yuk, Rek. Berita pertama, Pemkot melalui Wali Kota RI izinkan Persebaya gunakan Stadion GBT dan Gelora 10 November dengan syarat. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, akhirnya menemui perwakilan bonek dan Persebaya setelah sebelumnya tidak memberikan respon atas permohonan izin penggunaan Stadion Gelora 10 November. Pertemuan itu dilakukan di Balai Kota Surabaya pada Rabu 24 Maret 2021. Audiensi yang berlangsung di Balai Kota Surabaya ini juga dihadiri Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Joni Edison Isir, beserta beberapa kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkup pemerintah kota Surabaya. Pak Eri dan rombongan perwakilan membahas beberapa hal, salah satunya soal izin penggunaan stadion. Berikut pernyataan Pak Wali Kota. Kalau ada yang mau nyewa, ya silahkan nyewa. Tapi tadi disepakati kan, ada masa pemeliharaan dari pelaksana proyek. Kalau sudah selesai, ya bisa digunakan dengan sistem sewa yang disepakati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota, Bapeko Surabaya itu mengaku Persebaya merupakan kebanggaan kota. Persebaya ini kan anak-anak Surabaya. Mencetak mereka menjadi pemain yang hebat, itu tanggung jawab Persebaya dan Pemkot Surabaya. Untuk itu Pak Eri mengungkapkan, Pemkot Surabaya akan membentuk akademi pelatihan yang akan bekerja sama dengan Persebaya. Dia yakin anak Surabaya bila jadi pemain bola akan bangga ketika membela kesebelasan dari kotanya sendiri. Pak Eri juga menyinggung soal kolaborasi antara bonek dengan Pemkot Surabaya. Dia bahkan melabeli Pemkot sebagai bapak dari arek-arek atau anak-anak Surabaya. Dia berharap bonek bisa menjadi lebih dari sekedar bonek. Saya berharap bonek ini tidak hanya menjadi bonek. Saya ingin tunjukkan bonek Surabaya ini bonek yang santun, bonek yang punya kebanggaan. Saya akan buat store-store di masing-masing tribun, sehingga dia nanti bisa merasa bangga dan merasa memiliki stadion. Store-store itu, kata Pak Eri, akan dikelola oleh bonek. Bonek bisa berjualan apapun di sana. Bonek bisa jual minuman, lumpia, jadi biarkan boneknya yang berjualan. Di masing-masing tribun kita berikan store. Nanti sewanya yang harganya berbeda. Soal Stadion Gelora Bung Tomo, Pak Eri menegaskan itu adalah milik masyarakat Surabaya, sehingga dia mengajak warga untuk sama-sama membangun kota dan stadion. Janji Eri itu diapresiasi oleh Cak Hasan Tiro, salah satu bonek dari Tribun Timur yang turut hadir dalam diskusi. Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi momen penuh kejelasan bagi bonek dan Persebaya. Pernyataan Cak Hasan, sebetulnya kalau hasil tadi menjawab keraguan bonek antara Persebaya dan pihak Pemkot. Selama ini, pihak Pemkot atau Persebaya hanya saling membalas surat tertentu. Kalau kata orang Surabaya, opo gak ketemu ae. Akhirnya hari ini, tanggal 24 Maret, Pemkot perwakilan manajemen dan disaksikan Pak Kapolres Tabes Surabaya, Pak Isir, keraguan soal home base sudah terjawab. Dia mengapresiasi Wali Kota, Pak Eri, yang sudah memberi lampu hijau soal penggunaan GBT sebagai tempat latihan. Tadi sudah diberi lampu hijau untuk latihan, jelas Cak Hasan. Berita kedua, Persebaya boleh gunakan Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Tambak Sari. Bonek tak jadi demo. Bonek tidak jadi demo Pemkot Surabaya, sebab Persebaya mendapat izin untuk menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November atau Stadion Tambak Sari. Sebelumnya, bonek akan menggelar demo pada hari Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021, karena Pemkot Surabaya dan Persebaya tidak kunjung duduk bareng untuk membicarakan soal Gelora Bung Tomo dan Gelora 10 November. Namun, demo 5.000 bonek itu tidak jadi digelar, sebab tuntutan mereka sudah dipenuhi. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan Persebaya melakukan pertemuan sejak jam 2 siang sampai jam 4 sore. Pertemuan itu juga dihadiri Kapolres Tabes Surabaya, Kombes Joni Edison Isir, perwakilan bonek dari berbagai tribun, serta Dispora Kota Surabaya. Salah satu perwakilan bonek dari Tribun Timur, Cak Hasan Tiro, mengatakan hasil dari pertemuan tersebut menjawab semua keraguan yang selama ini dirasakan oleh para supporter. Hasan juga menegaskan demo bonek batal digelar, sebab tuntutan bonek sudah terpenuhi.
Kalau untuk aksi di hari Jumat itu, kemungkinan kita tiadakan, karena tuntutan-tuntutan kami sudah terpenuhi. Langkah selanjutnya, kita akan memberikan informasi di sosmed-sosmed yang kita punya, gitu aja. Hal yang sama diungkapkan Hussein Ghazali alias Cak Cong, perwakilan dari bonek Green North. Besok tidak ada aksi turun ke jalan, karena ada kesepakatan yang ditandatangani oleh beberapa pihak. Artinya, Persebaya bisa memakai Stadion Gelora 10 November untuk latihan setelah masa renovasi selesai. Pemakaian Gelora Bung Tomo bisa dipakai kompetisi. Artinya, Persebaya aman berhome base di Surabaya. Berita ketiga, 7 poin kesepakatan dalam pertemuan Wali Kota Surabaya dengan Persebaya dan Bonek. Kesepakatan pertama, Persebaya dapat menggunakan Gelora Bung Tomo untuk pertandingan dan Gelora 10 November serta 3 lapangan madya di komplek Gelora Bung Tomo untuk latihan. Semuanya bisa dilakukan setelah selesai perbaikan yaitu bulan Juni 2021. Kesepakatan kedua, sewa lapangan mengikuti peraturan perundangan yang berlaku. Kesepakatan ketiga, Persebaya sebagai tim asal Surabaya dapat prioritas dalam penggunaan Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Gelora 10 November, dan 3 lapangan madya. Kesepakatan keempat, akan diadakan pertemuan rutin 2 bulanan antara Wali Kota Surabaya, Kapolrestabes Surabaya, Presiden Persebaya, dan Bonek. Kesepakatan kelima, Persebaya memprioritaskan pemain asli Surabaya dalam rekrutmen pemain sesuai dengan skill dan kemampuan yang diharapkan Persebaya. Kesepakatan keenam, Persebaya harus bisa mencetak pemain asli dari produk Surabaya. Kesepakatan ketujuh, pihak Persebaya wajib mengganti kerusakan stadion apabila terjadi kerusakan dalam jangka waktu yang tertuang dalam kontrak. Akhirnya, kita sebagai pecinta klub sepak bola, Persebaya Surabaya bisa lega. Musim 2021 nanti, kalau Liga 1 jadi, Persebaya sudah punya home base dan juga sudah punya tempat latihan di kota tercinta Surabaya. Nggak perlu pindah-pindah. Matur nuwun, terima kasih sudah menonton video berita Persebaya terbaru sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan informasi positif bagi arek-arek. Jangan lupa selalu dukung Persebaya, kalah ku dukung, menang ku sanjung. Persebaya Surabaya, salam satu nyali, wani.